sangat resistensi. Manpower, active agent itu setiap agen yang Anda rekrut itu harusnya wajibnya aktif, bener kan? Tapi di sini juga kan ada yang namanya new active agent. Apa bedanya active agent sama new active agent? Ini saya akan belajar sedikit berpikir. New active agent itu orang-orang yang baru direkrut dalam kurun waktu 2 bulan dia closing. Nah itu new active agent. Tapi kalau bicara tentang active agent adalah orang-orang yang ada di tim Anda, itulah active agentnya Anda. Dia jualan. Makanya saya bilang sama Pak Bagus dan teman-teman semuanya, pokoknya agen-agen lama 2 bulan, 3 bulan dia nggak produksi. Sadis banget Pak. Iya, masa iya dia agen lama cuma punya produksi 1 setahun coba Pak. Makanya kalau bisa di tim Anda itu jangan ngumpulin yang namanya sampah. Saya kasih tahu, saya sih ngomong apa adanya aja, mau gaspol kan. Ya gua gaspol sekarang. Biar Anda sadar. Karena Anda bisa bayangin secara nasional agent aktif di industri asuransi itu 20-25%. Artinya kalau misalnya kita punya agen sekitar 55 juta, 55 berapa sih? 55 ribu ya? 60 ribu, 25%-nya berapa? Hah? 1.200. Iya kan? 11 ribuan kan? Pertanyaannya sisanya kemana? Eta lu terbalik. Nah, seri. Itu yang jadi nggak benar kan? Sekarang pertanyaannya adalah kita cuma 25%. Di tim Anda pun juga akan seperti itu. Kalau udah ada 10 orang, paling aktif 25%. Benar nggak? Benar Bu. Dari 4 orang yang aktif cuma 2 atau 1, benar kan Ibu? Baru kenal loh. Saya nggak lihat datanya Ibu. 4 orang kan? Benar? Yang aktif cuma 1, yang 1 juga agak sedikit bandel. Selesai. Yang satunya ditelepon aja susah, ya. Loba alasan, ya. Tapi sayang mau dilepas karena teman sendiri, benar? Hati-hati kalau udah melihat saya. Paham? Nah, 1 manpower active agent. Terus kalau misalnya sudah begini, apa yang Anda harus lakukan pertama kali untuk kita bisa dapat manpower? Kita kan untuk bisa dapat manpower itu kan harus ini, benar nggak Pak? Makanya tadi Pak Bagus kan bilang kan, recruit or die, rekrut atau mati gitu kan. Tapi ada loh leader-leader yang mikir bilang, nggak rekrut juga gua nggak mati. Ada loh Pak yang kayak gitu. Ada sampai sekarang masih hidup loh, ada di Alia. Ada, masih loh bertengger lagi. Keren loh, gue bingung. Padahal agennya udah ada. Ini yang saya lagi usulin sama dokter Gina, dok yang kayak gini-gini nih. Makanya jangan bangga ya nanti ya kalau misalnya saya tuh pengen, saya ngomong sama Pak Fediwanto sama Pak Henderson, Pak, saya tuh pengen keluar negeri itu 1 tim. Wis. Jadi kalau foto itu bisa bareng-bareng sama tim, bukan sama tim lain. Jangan bangga. Bentar ya. Hey guys, gue sama timnya siapa, bro? Coba. Nih tim gue tuh, lihat tuh. Oke dong, tuh lihat. Jadi anda semuanya kalau mau join di tim kita nih ya kayak gini tim saya. Enak ngomongnya. Ini mah udah sendirian berangkat ke sana, nebeng sini. Itu yang terjadi. Nah saya nggak mau lagi di 2024 Anda begitu. Jadi kalau ada 10 tim Anda berangkat 10-10-nya. Amin. Jangan amin aja, gerak. Makanya saya selama ini sekarang kalau sholat aminnya agak pelan. Sholat kan Jumat, amin, saya enggak pelan aja. Ya, saya takut politik. Mendingan joget-joget kayak yang tadi kan. Asik. Bener ya? Ada joget-joget kan? Joget-joget.
Setelah itu baru tas gitu. Satset nyemplung. Udahlah, saya sih milih bolot sama maling, udah selesai. Capek gue. Ya udah mikirin alien aja susah, ini gimana caranya leader jadi billion unit aja udah susah. Ya kan, yang penting saya mah presidennya siapa saja, yang penting tanggal 25 masuk duit, bener Pak. Itu aja, jangan ada yang dipotong pajaknya apa segala macam. Nah, jadi manpower ini mindset buat Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, Bu, kenapa Anda percaya sama leader Anda pada saat ngomong tadi? Kok mau sih gabung di sini? Susah lu jadi agen asuransi tuh. Nggak gampang. Nah, itulah luar biasanya leader Anda. Leader Anda itu punya sesuatu. Makanya kalau ngomong sama orang-orang seperti itu, mesti jangan liatin matanya. Tertarik ya. Bahaya. Nah, itulah kelebihannya orang, ya. Nah, jadi makanya Pak, sekarang mulai dirubah caranya, ya, untuk bisa dipercaya sama orang dan bisa mempercayai orang. Itu bukan karena dia pintar ngomong atau pandai bicara, tidak. Tapi bagaimana caranya Anda menunjukkan attitude Anda, sikap Anda melalui skill dan knowledge-nya Anda serta habitnya Anda. Salah satunya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Pada saat Anda janji temu sama calon agen Anda harus datang duluan. Jangan bilang ada alasan macet. Paham maksud saya? Ini bicara tentang manpower. Nah, kalau bicara tentang manpower, itu kan pasti ada bicara tentang active agent. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bicara tentang angka-angka seperti ini nih, manpower, saya mau nanya di sini, siapa yang manpowernya direct ya, gak usah ngomongin direct BP ya, direct langsung agen, cuma 10 orang, angkat tangan. Agennya cuma 10 orang, angkat tangan sebelum saya tunjuk. Satu, angkat Pak. 2, angkat. 3, angkat Ibu. Pak, angkat. Angkat Pak tangannya. Nah itu kan bener kan. Gue sih nggak kenal sama kalian ya. Cuma saya bilang tunjuk angkat. Saya tahu angkanya. Tapi saya nggak pernah lihat angkanya di Pak Bagus dan saya tahu orang-orangnya punya 10. Oke, dari 10 orang ini Pak, mana tadi? Nah, siapa namamu? Saya pernah lihat ya? Sering ya ikut kelas saya? Alhamdulillah, lihatin. Mau naik bintang 2 nggak? Jangan minum puyer bintang 7. Karena banyak MDIT di kita itu saking pusingnya bintang yang nggak naik, puyer bintang 7 yang dia minum. Itu kebanyakan. Ngerasa nggak ada yang dia jadi bintang tapi nggak naik-naik? Udah 2 tahun ya. Selesai. Baru kenal ya? Iya. Sering ketemu tapi nggak pernah ngobrol kan? Iya. Udah 2 tahun ya bintang 1 ini. Iya, tahun kedua. Oke, saya nanya, 10 orang direct Anda. Dari 10 orang itu, total produktivitas Anda berapa? Ini mesti tahu kan? Total produktivitas Anda berapa? Dari 10 orang itu, yang aktif agentnya berapa? Yang gak aktif berapa? Saya mau tanya sama Anda, 10 orang itu, 10 ya? Oke. 10 orang ini, yang masuk agen barunya berapa orang? Iya. 3, itu pun juga 2 yang aktif. Iya udah. 3. Sisanya itu agen-agen lama, betul ya? Enggak ya? Yang rada, ya begitulah. Betul kan? Pak Henderson punten ya, saya tuh kadang kebaca sendiri Pak. Ini otak saya tuh langsung nyeplok sendiri gitu. Bukan saya loh yang ngomong itu, yang ngikut saya ini. 7 ya? 7 ya? Oke. Total produktivitas kemarin berapa?
Jangan nanya, orang produksinya sendiri nanya. Bukan masalah kolaborasinya, Anda nggak aware sama nilai Anda sendiri berapa angkanya. Ini saya nggak akan ngomongin personal. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, saya disclaimer, hari ini saya nggak akan ngomongin personal. Saya pengen jadiin Anda itu MDIT, bukan MDIP. Tahu MDIP? Million Dollar Income Personal, saya nggak mau. Makanya jangan bangga Anda kalau misalnya personal unit isinya Anda sendirian. Berapa? Astagfirullah. Nah, ini suaminya mana sih? Ini lakinya ada di depan. Oh bukan lakinya katanya. Jadi lakinya yang mana? Toilet. Suaminya besar loh Pak. Tuh bisa bayangin. Bininya di sini, lakinya di luar. Gimana bisnisnya mau jalan dan berkolaborasi? Laki bini hilang. Berapa income-nya? Income-nya apa? Berapa produksinya? Ada sekitar 3 ya? Total dari 10 orang. Hah? Unitnya? Saya pingsan bener. 480 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengen tahu pembaginya berapa saya mau tanya? Pembaginya kan 10, betul? Ini sama ini dibagi berapa? Hah? 48 berapa? 48 juta per satu agen, betul kan? Average-nya kan? Agennya yang mana saja produksinya kita nggak tahu kan? Yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Betul dong? Pertanyaannya adalah kalau Anda bisa nyeleksi bahwa agen-agen Anda yang tidak produktif itu segera Anda kurangi, ini akan berkurang nggak? Betul? Misalnya jadi 5, pembaginya akan gede kan? Nah ini ditambah dengan agen baru, itu akan lebih produktif dibandingin sama Anda ngumpulin orang-orang yang notabene nggak produksi, tapi Anda capek sendiri. Paham maksud saya? Berapa lama Anda mempertahankan orang yang 7 orang itu sebetulnya? Masih pengen di 2024 ngumpulin yang 7 orang ini? Saya tahu kok yang 480 juta ini di sini cuma 10%, sebagian ini di sini yang produksi. Betul? Ngikut aja udah. Ya, jadi mulai sekarang coba Anda lihat, karena nanti seorang leader itu harus punya yang namanya threshold, Pak. Betul ya? Threshold. Jadi saya nanti akan coba bantu Bapak Ibu sekalian untuk memetakan satu, mana agen baru, ya, new agent, terus mana yang namanya agen existingnya, ya kan? Itu akan dipetakan semuanya, Pak. Betul? Nanti kita akan bikin 4 kolom seperti ini. Ini agen baru, nih, terus pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, sampai dia jadi, ya Pak. Ini kan agen 0 sampai 7 bulan ya Pak. 6 bulan lah ya. Di sini 7 sampai 12 bulan, ini 12 bulan ke atas. Ya Pak, kalau yang ini udah pastilah BP gitu kan. Tapi harapannya adalah pada saat Anda berjalan seperti ini ada proses yang namanya development. Oke? Nah, saya balik lagi nih, kalau misalnya Anda sudah tahu, kita akan hitung semuanya, nanti kita akan coba terapkan. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang di sini yang memplanningkan di tahun 2023 targetnya tahun ini nggak nyampe juga? Saya sih ngomong ada, saya nggak akan nanya yang siapa yang nyampe, enggak ya, pasti akan nanya yang nggak nyampe, angkat tangan. Sebelum saya tunjuk semuanya.
target tapi nggak Saya nyampe. tanya sekali lagi ya, siapa yang bikin planning di 2023 tahun ini nggak nyampe? Angkat tangan. Oke. Produksi total sekarang yang nggak nyampe, tapi buat planning di 2022 untuk di 2023, tapi 2023 nggak nyampe. Angkat tangan sebelum saya tunjukin satu-satu. Angkat. Yang lain nyampe. Untuk 2023 tapi nggak nyampe. Misalnya planning itu Putri 1 sih nggak miliar, rupanya cuma dapat 800, itu kan nggak sampai. Masa? Nggak sampai. Hah? Targetnya ketinggian apa ibunya yang nggak nyampe ketinggiannya? Kan ini harus ada pertanyaan yang lebih jelas. Targetnya ketinggian. Enggak, jadi meleset aja Pak. Jadi kan target saya 3M unit. Nah, HSC Purpose kan refreshing. Jadi yang terjual banyak itu di unit adalah SHCP. Sementara SHCP itu nggak masuk di omset. Jadi itu meleset. Tapi kalau seandainya saya hitung rata-rata ya, sebenarnya mendekati kalau saya SHCP-nya saya hitung rata-rata masuk omset. Oke. Ya, jadi saya anggap aja nggak nyampe. Jadi sebenarnya faktornya ada Sekitar 2,4 ya Bu? saya 1,4. 1,4. Ya. Tapi SHCP mengalami peningkatan 100%. Ya, nggak apa-apa. Nah, tahun ini bagus tuh Bu kalau SHCPP. Kan masuk semua kan? Dihitung kan? Sayangnya baru sekarang ya ngomongnya aja. Nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman gimana caranya untuk bisa nyampe target itu. Karena saya pengen coba membuat bisnis planning itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian tuh bukan gagal untuk bisa mencapai goal tersebut, betul ya Pak? Cuma Anda itu gagal membuat planningnya yang benar. Selama ini setiap tahun hanya ditanyakan target ibu berapa, iya kan? Tapi kita nggak tahu kekuatan ibu tuh di mana, timnya ibu berapa, jumlah casesnya berapa, kita nggak tahu. Nah itu mesti dihitung Bu Christine nanti. Saya akan bantu teman-teman menghitung selama 3 tahun ke depan. Bukan setahun-setahun, capek hitung setahun-setahun, stres sendiri, tapi ngitung kita 3 tahun. Tapi setelah kita hitung, kita akan kasih tahu how to-nya juga Bu. Jadi bikin goal setting itu bukan hanya nentuin angka, tapi cara dapetinnya itu yang paling penting, benar nggak? Jadi bukan hanya nerbangin balon. Iya, kalau Anda mindsetnya udah dirubah, tapi Anda mesti apa? Mesti gerak. Nggak gerak mengelamun kayak kabayan. Lu pikir itu unit polis itu jatuh dari langit jebret kena Anda, alhamdulillah dapat Anindya Bakri, kagak ada Bu. Udah Anindya Bakri itu nasabah gue. Serius, itu udah nasabah saya. Emang siapa tuh Anindya Bakri? Itu datang lewat ajudannya yang telepon saya. Saya nggak kenal dia, padahal dia punya Bakri Life kan, beli sama saya waktu saya di perusahaan yang lama ya. 2M setahun. Hah? Kok bisa? Itulah hari. Iya, jangan coba-coba ngerekrut gue ya. Iya. Siapa yang di sini pakai Terry Palmer? Handuknya. Pakai ya Bu? Enak loh. Enak ya Bu ya. Saya gratis Bu dari Terry Palmer. Karena yang punya Terry Palmer itu nasabah saya. Makasih. Mau jadiin PL saya. Nah, pemandu lagu tapi gue bukan ini unit ya, pemandu lagu gue yang di Inul gitu gue. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian harus sudah tahu pada saat Anda mau naikin Bu Christine, mau naikin target, Anda harus tahu dulu kekuatan kita berapa. Yang selama ini BP nentuin angka 1,5 M. Udah bagus nih, besok 3M ya. Dari mana dapat 3M-nya? Jangan pernah menentukan angka sebesar angka yang Anda inginkan hanya untuk egonya kita, tapi kita tidak pernah mengukur apa yang menjadi kemampuan kita dan tim kita.
Itu bahaya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kita bisnisnya adalah bisnis people, maka pada saat kita menentukan angka 2M, 3M apa segala macam, people-nya harus memadai. Satu, dari sisi jumlah kuantitasnya itu harus memadai. Yang kedua, pada saat kuantitasnya sudah terpenuhi, maka kita memastikan kualitasnya dia ada. Maka Bapak Ibu sekalian, Anda bibi semua kan? Anda itu ada, ini gue belajar, ini jarang loh saya kasih loh. Ini karena Pak Feniwanto sama Pak Anderson bayar mahal saya aja gitu, makanya saya kasih tadi. Gue ngeblank deh kali ini. Kualitas kan? Makanya kita itu bukan hanya memastikan kuantitas. Pertanyaannya adalah pada saat kita coba mengumpulkan sebuah kuantitas, kita juga mesti memastikan kualitasnya mereka. Karena kualitasnya mereka itu akan berpengaruh terhadap ini. Paham? Pengaruh terhadap ini. Makanya nanti akan disampaikan sama teman saya juga cara dapetin orang-orang yang berkualitas. Karena selama ini banyak orang atau leader yang ngumpulin kuantitasnya banyak, tapi yang kualitasnya itu minim. Nah, untuk meningkatkan kualitas ini, sistem yang harus digunakan itu adalah sistem developmentnya yang kuat, Pak. Makanya saya minta, saya juga sampaikan juga ke Pak Anderson, Pak Feni, di timnya Bapak itu harus punya SOP. Tahu SOP? Itu ada SOP kambing, SOP janda gitu kan. Teman-teman harus punya SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedurnya dari unitnya Anda. Pertama kali agen itu onboarding, agen itu ngapain aja, tahap berikutnya ngapain aja, tahap berikutnya ngapain aja, itu sudah harus tertulis semuanya dan sama semuanya. Jadi pada saat Anda melakukan rekrutmen, agen itu welcomingnya adalah nih bukunya, nih 20 point cardnya, nih merchandise-nya. Itu kita bangun culture-nya di tim Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa banyak sebagian orang yang mau gabung di satu tim, bener nggak? Kenapa? Karena dia lihat culture-nya. Bukan lihat Pak Anderson-nya, lihat Pak ininya, bukan mau lihat Bu Christine-nya, bukan, tapi lihat culture-nya. Seenak-enaknya leader, kalau culture-nya nggak bagus, nggak enak, nggak akan masuk tuh. Paham ya? Jadi sistemnya yang harus dibangun, ini harus ada SOP-nya, Pak. Sistem development yang baik itu adalah pembelajaran yang terus-menerus. Jadi ini dari onboarding, Pak. Nih, onboarding sampai dia jadi BP, itu harus ada tahapannya. Bu Christine pernah lihat ini nggak? Speed. Nah, panjangannya S-nya apa? Simple. Kenapa simple? Karena bisnis ini gampang dijalani sama semua orang, betul kan? Karena apa dijalankan sama semua orang itu gampang? Karena tinggal lihat aja caranya, betul kan? P-nya apa? Practical. Bisnis ini tuh harus praktek. Makanya pada saat orang-orang yang gabung di sini ini adalah practical semua nih, praktisi, bener kan? Anda ngaku praktisi atau Anda sebagai seorang leader, saya mau tanya? Praktisi Pak sebenarnya, cuma levelnya aja BP gitu loh. Paham ya? E-nya apa? Easy. Kenapa easy, Pak? Karena ini mudah dijalankan kan, bener nggak sebenarnya? Kalau orang yang memahami bisnis ini mudah sekali dijalankan ya. Tapi kalau orang itu nggak memahami, hanya melihat bahwa oh ini asuransi, dia pasti akan nolak terlebih dahulu, bener kan? Saya pernah masalahnya ikut reuni, Pak. Ini ngumpul nih, Pak. Keren kan udah pakai blazer gitu. Gue dari tengah-tengah nih, Pak. Nanya dong temen gue ini kanan kiri. Hari kerja di mana? Di Allianz. Asuransi dong. Ya itu satu-satu tuh minggir, Pak.
Itu melipir tuh Pak ke sana. Dengan santainya cuma satu, saya bilang biarin aja, antengin aja. Gue sendirian Pak di tengah Pak. Lagi dengerin guru gue lagi ngomong, makanannya santai apa segala macam. Tapi pertama kali yang dipanggil untuk testimoni itu saya maju ke depan. Testimoni apa? Nih saya kasih tahu kalau misalnya Anda mau bisnis apa segala macam, kerja dari kecil apa segala macam, saya suruh cerita. Karena guru saya itu tahu banget apa yang saya lakukan dari kecil. Saya suruh cerita. Begitu cerita dan saya ngomong, sorry ya, saya kerja di asuransi, di Allianz, tapi saya tidak akan pernah mau nawarin kalian asuransi. Saya gituin. Serius, karena saya bukan untuk jualan sama Anda. Tapi kalau Anda butuh saya, silakan telepon. Cuma ngomong gitu doang. Setelah turun, ngumpul lagi. Emang gimana sih, Ri? Enggak, saya nggak mau ngomongin. Ayo reuni. Seperti itu. Saya nggak pernah malu ya. Maka easy itu tergantung dari kitanya. Ngelihat dari bisnisnya seperti apa. Kalau bisnisnya seperti itu dilihat hanya dari sisi yang lain jeleknya aja, ini nggak akan jadi easy. Kayaknya apa? Efektif. Efektif nggak Pak? Efektif dong, yang setiap tanggal 7 sama tanggal 20 dapat duit kan? Nah itu efektif banget Bu. Iya kan? 2 kali loh. Mana ada pekerjaan yang dibayar 2 kali? Kita aja sekali. Apa? Hah? Dokter? Emang 2 kali? Oh iya, dari pemerintah satu dari Oh iya, dibagi 2 kali ya? Oh, gajinya dibagi 2 ya berarti ya? Oh, pantesan bayarnya 2 kali. Ada tukin ya, tunjangan kinerja. Oh maaf. Kalau di tentara itu ada tukin masalahnya, tunjangan kinerja. Itu mana ada? Dokter gaji 2 kali, kita 2 kali. Itu hebat kan, bagus kan? Profesinya udah mendekati. Anda bisa bayangin, mana ada yang digaji 2 kali? Saya aja gaji 2 kali itu setahun 2 kali. Yang dibayar 2 kali, bener kan? Setiap tanggal bulan 6 sama akhir tahun 2 kali tuh. Cuma sama kayak dokter, bagi 2. Iya kan? Nah, yang terakhir apa? Agar bisnis ini berjalan dengan kencang, kan speed kan? Terakhir apa? Duplikasi. Betul kan? Pertanyaannya adalah, bagus duplikasi ke agen-agennya. Wajar kalau misalnya Pak Bagus nggak usah khawatir. Kalau misalnya, lagi sepi, iya karena nggak ada duplikasi Pak. Lagi sepi aja. Makanya baca tuh, sepi kan? Ya pantesan produksinya ada sepi. Nggak maju-maju. Gimana mau jadi bintang 2, produksinya sepi? Kan gitu. Yang ada puyer bintang 7 tuh, keluar terus nantinya. Nah ini yang khawatir, makanya saya bilang duplikasi itu penting di bisnis ini Pak. Nggak bisa Pak Feniwanto jalan sendiri, nggak bisa. Pak Henderson jalan sendiri, nggak bisa. Pak Henderson bisa jadi seperti sekarang, itu karena kalian juga. Pak Feniwanto bisa besar itu karena kalian ada. Dan Anda ada di sini itu karena ada mereka semuanya. Betul dong? Siapa yang di sini baru 1 tahun? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Anda adalah leader-leader yang sangat kritis. Jangan tepuk tangan. Tahu nggak leader-leader sangat kritis? Sewaktu-waktu bisa keluar. Lu bangga. Dipikir kritis itu pinter, bukan. Masih perawan kalian tuh. Sewaktu-waktu Anda bisa masuk ke IGD. Kenapa? Agen yang benar-benar Anda agen asuransi, nanti akan saya lihatin setelah sholat Jumat, karena saya nggak mungkin. Udah jam 12 ya? Sholat ya nanti kita ya habis ini, karena jam 12 tek.